مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyyinal mukhtar Muhammad ibn Abdillahil abrar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih pada adabul lisan, yakni adab-adab lisan atau sebab-sebab dosa yang diakibatkan oleh lisan. Kemarin pada pertemuan pertama tentang adabul lisan, kita membahas tentang dosa yang dapat dihasilkan oleh lisan. Yang pertama adalah al-kadzib, yakni adalah perbuatan dusta. Imam Ghazali katakan bahwa al-kadzib ini adalah ummul kabair, induk dari segala bentuk dosa besar. Ini adalah berbohong. Yang kedua, dosa yang dapat ditimbulkan oleh lisan kita adalah mengingkari janji. Mengingkari janji, karena janji terucap oleh lisan dan lisan pun jugalah yang mengingkarinya. Nah, maka ini merupakan sebuah dosa. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa mengingkari janji merupakan salah satu dari ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Lalu dosa yang ketiga yang dapat dihasilkan oleh lisan kita adalah al-ghibah, yakni menggunjing, membicarakan aib orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan keburukan yang dilakukan oleh orang lain, dan ini merupakan dosa besar. Yang keempat kemarin kita bahas adalah al-mira, perdebatan, adu argumen, adu kata. Merupakan dosa besar karena di dalamnya terdapat bentuk penghinaan terhadap lawan bicara, menyakiti hati daripada lawan bicara. Beda dengan debat-debat ilmiah yang ada di kampus-kampus yang memang sudah terkonsep. Niki beda. Yang dimaksudkan di sini adalah adu kata. Kadang kalau kita ngomong tentang sesuatu, berkerasan, ngeraos, berkerasan kita. Yang penting mau nggak mau pendapat saya yang harus diterima, pendapat saya lah yang paling benar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena kalau itu terjadi adalah merupakan bentuk menyakiti hati lawan bicara kita. Menyakiti hati lawan bicara kita, akhirnya terputus tali silaturahim. Sekalipun yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, itu maslahahnya tidak sebesar mafsadahnya. Maslahahnya tidak sebesar mafsadahnya, kebaikannya tidak sebesar keburukannya, justru malah mendatangkan keburukan yang lebih besar, karena terdapat kebencian di dalamnya, terdapat pemutusan dari silaturahim dan sebagainya. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal miraa fahuwa mubtilun banallahu lahu baitan fi ribdil jannah. Siapa saja yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan kalah, dalam keadaan salah, memang dia sadar dia salah, dia tinggalkan, tidak mau lagi mempertahankan kata-katanya karena tahu salah, dia tinggalkan perdebatan itu. Ya, saya salah, maaf saya salah, sudah tidak usah dilanjutkan, saya salah. Maka kata Nabi apa? Allah bangunkan dia rumah di pinggiran surga. Wa man tarakal miraa fahuwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Siapa saja yang meninggalkan perdebatan,
sedang dia dalam keadaan benar, dia menyampaikan yang benar, lawan bicaranya salah tapi tetap ngotot ingin berdebat, lalu yang benar ini meninggalkan perdebatan daripada ribut, daripada memutus tali silaturahim, daripada semakin menyakiti perasaan saudaranya, dia tinggalkan perdebatan, Allah bangunkan dia rumah fi a'lal jannah, di surga tertinggi. Ini kemuliaan dari orang yang meninggalkan perdebatan. Kan salah satu unsur yang menyebabkan perdebatan itu dilarang adalah di dalamnya terdapat as-sana'u 'alan nafas, yakni adalah memuji diri sendiri dengan kecerdasan, keilmuan yang dia punya. Nah, itulah yang menjadi bagian daripada dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Yang kelima yang saat ini akan kita bahas bersama, ila an qala al-imam al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Al-khamis tazkiyatun nafas, yang kelima yang merupakan dosa yang ditimbulkan oleh lisan dari yang ke-8. Jadi ada 8 dosa yang ditimbulkan oleh lisan kita. Yang kelima adalah tazkiyatun nafas, yakni merasa diri suci, merasa diri tidak punya salah, merasa diri paling benar. Ini tazkiyatun nafas, yakni memuji diri sendiri. Faqad qala wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, janganlah engkau menyombongkan diri, janganlah engkau menganggap diri suci, janganlah engkau menganggap diri paling benar. Fala tuzakku anfusakum, atau engkau menyombongkan apa kebaikan yang sudah engkau lakukan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, sungguh Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ini dalam ayat lain pun dijelaskan apa yang patut kita katakan, yakni adalah wa ma ubarri'u nafsi. Nah, ini yang bagus kita katakan, wa ma ubarri'u nafsi, sungguh aku tidak mengatakan bahwa diriku ini benar, aku tidak mengatakan bahwa diriku ini bari, terbebas dari dosa, aku tidak mengatakan bahwa diriku ini tidak pernah melakukan salah. Nah, ini kata yang bagus, akhirnya menyebabkan hati kita tunduk kepada Allah, bukan menyebabkan hati kita makin melonjak, makin tinggi. Fala tuzakku anfusakum. Wakila ba'dul ukama, dikatakan kepada sebagian para ulama, para hukama, hakim-hakim dulu nih, hukama jamak dari hakim. Masidqul qabih, apa kejujuran yang paling buruk? Apa kejujuran yang paling busuk? Apa kata para ulama? Faqala thana'ul mar'i ala nafsihi, kejujuran yang paling buruk adalah ketika seseorang memuji dirinya sendiri. Memang benar dia melakukan kebaikan, tapi dia puji dirinya sendiri, itu merupakan kejujuran yang terburuk, kejujuran yang jelek, kejujuran yang tidak bagus. Fa iyyaka an tata'awwad dzalika, maka jangan sampai engkau terbiasa melakukan hal itu. Ini peringatan bagi kita semua. Imam Ghazali mengingatkan kita untuk jangan kita membiasakan diri memuji diri sendiri, apalagi kita sebutkan itu di hadapan orang lain. Saya sudah ini, saya kemarin ini, saya bisa gini dan sebagainya, dalam rangka memuji diri sendiri. Adapun dalam rangka hal lain, bentuk pelajaran, bentuk pembelajaran, bentuk nasihat kepada orang lain, beda hal. Itulah kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, jangan engkau menyombongkan diri, memamerkan bahwa engkau sudah baik, suci, hebat dan sebagainya, sungguh Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sebutkan hal-hal baik tentang diri kita kepada anak kita misalkan, semata-mata agar dia mencontoh, atau kepada anak didik kita untuk memotivasi, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu niat kita. Tapi kalau niatnya adalah untuk hanya memamerkan, nah ini yang dosa yang disebabkan oleh lisan kita.
wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nas, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa ketika engkau menyebut-sebut dirimu sendiri, menyanjung-nyanjung dirimu sendiri, tidak akan menambah kekuasaanmu di hadapan manusia. Bahwa itu akan yanqusu min qadrika 'indan nas, justru akan mengurangi wibawa kita di hadapan manusia. Wa yujibu maqtaka indallahi ta'ala, dan itu pun juga ketika kita menyanjung diri sendiri akan mendatangkan murkanya Allah kepada kita. Kalau kita sanjung-sanjung sombongkan diri sendiri akan mendatangkan murkanya Allah, dan justru itu tidak akan meninggikan derajat kita di hadapan manusia, justru malah menghancurkan, merendahkan diri sendiri. Fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika fanzur ila aqranika. Ketahuilah, ketika engkau ingin mengetahui bagaimana pujianmu terhadap dirimu itu, seperti yang tadi disampaikan, tidak menambah wibawamu di hadapan orang lain, maka coba bayangkan, kata Imam Ghazali, ini kita disuruh gambarkan pada satu situasi saudara kita atau orang-orang yang di sekitar kita, idza asnau anfusahum bil fadli wal jahi wal mal, ketika mereka menyombongkan diri mereka tentang hartanya, tentang kekuasaannya, tentang ilmunya, tentang kemuliaannya. Coba bayangkan kita sedang duduk, lalu ada orang dia sombongkan dirinya, saya punya harta miliaran, misalkan dia katakan, saya loh sudah belajar sampai sini, saya keilmu saya udah baca sekian bukan, dan sebagainya. Dia sebutkan kemuliaannya, dia sebutkan kehebatannya. Bagaimana hati kita? Kata Imam Ghazali, kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim, bagaimana hati kita mengingkari hal itu? Rata-rata orang pasti akan tidak respect lagi. Wa yastathqiluhu tab'uka, dan akan berat rasanya dalam diri kita. Wa kaifa tadhumuhum alaihi idza faraqtahum, dan apa yang kira-kira yang akan kau lakukan, kata Imam Ghazali. Apa kira-kira yang akan kau lakukan? Ya mungkin tidak lebih daripada engkau pasti akan membicarakan mereka ketika engkau sudah pergi dari mereka. Mungkin ketika sedang kumpul teman-teman kita membicarakan kemuliaannya, membicarakan kehebatannya, membicarakan tentang asetnya, hartanya. Wah kita, bagus, hebat. Kalau kita sudah pergi dari mereka, paling kita akan membicarakan mereka. Sombong gati. Paling kita akan membicarakan mereka. Macam kita akan katakan, fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsika yadhummunaka fi qulubihim najizan wa sayuzhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Dan itu pun yang terjadi ketika engkau menyanjung-nyanjung dirimu sendiri. Itu pun yang terjadi ketika engkau membanggakan dirimu sendiri di hadapan orang lain dengan maksud sombong, dengan maksud riya, dengan maksud ingin membanggakan diri. Mungkin di depan kita dia bilang bagus-bagus, ketika kita sudah pergi meninggalkan mereka, mereka balik membicarakan kita. Maka dari awal Imam Ghazali mengingatkan kita, jangan kita bersifat sombong. Jangan kita memuji diri sendiri di hadapan manusia. Fala tuzakku anfusakum, jangan kita puji diri kita sendiri. Jangan anggap bahwa kita sudah suci, jangan anggap bahwa kita sudah baik, jangan anggap bahwa kita sudah benar, karena itu akan membuat diri kita menjadi congkak, sombong, meninggikan diri kita di hadapan Allah. Tidak boleh. Wa ma ubarri'u nafsi, ini kalimat yang paling baik, yakni saya tidak memuji diri sendiri. Saya menganggap diri, saya tidak pernah menganggap diri saya bari itu bebas, terbebas dari salah, terbebas dari dosa. Nah ini kita tetap merasa bahwa kita banyak kurangnya, merasa bahwa kita banyak salahnya, sehingga terus berbenah. Nah ini adalah dosa yang kelima yang dapat ditimbulkan oleh lisan, yakni adalah memuji diri sendiri di hadapan orang lain dengan maksudan sombong.
Tentu beda hal seperti yang kami sampaikan tadi, ketika maksudnya adalah untuk memotivasi anak didik kita atau memotivasi orang lain, niki beda hal. Ketika ditanyakan tentang, ditulis di CV riwayat pendidikannya, ini beda hal, bukan bermaksud sombong di situ memang, karena peraturan misalkan disuruh tuliskan, wah S1 sini, S2 sini, S3 sini misalkan dan sebagainya, ini tidak masalah. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah Maha mengetahui apa atau orang-orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa takut kepada Allah. As-sadis, yang keenam, dosa yang bisa ditimbulkan oleh lisan kita, yang keenam adalah al-la'an, yakni melaknat, mencela. Niki bahasa kita, kalau bahasa Arabnya adalah al-la'an, laknat, dari kata laknat niki, yakni adalah bahasa kita mencela. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainih. Jangan sampai engkau, kata Imam Ghazali, jangan sampai sekali-kali engkau mencela sesuatu yang merupakan ciptaan Allah. Sekalipun jangan engkau mencela ciptaan Allah, mulai dari hewan, mulai dari makanan, bahkan dari manusia sekalipun tidak boleh kita cela, karena mereka semua adalah ciptaan Allah. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaq. Nah, ini juga tidak boleh. Jangan kita memvonis, langsung mengatakan, menjudge orang yang mungkin dia beribadah, ahlul qiblah, dia ibadah, tapi mungkin cara ibadahnya beda dengan kita. Dia sholat, mungkin cara sholatnya beda dengan kita. Langsung kita vonis dia, kita judge dia dengan kata kufur. Wah, ini kufur nih, kafir ini. Wah, ini syirik ini. Wah, ini munafik ini. Tidak boleh, karena ini bagian daripada mencela. Fa innal muttali'a 'ala as-sarairi huwa Allah, karena sesungguhnya yang maha melihat atas hal-hal yang tak terlihat adalah Allah. Maka kita jangan sok-sokan untuk memvonis orang, mengatakan, bersaksi bahwa dia adalah orang kafir atau dia musyrik, dia munafik dan sebagainya. Tidak boleh. Karena yang maha melihat hati seseorang adalah Allah. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala, maka jangan ikut campur dalam urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Ada orang ibadah dengan Allah, jangan kita ikut campur di tengah-tengah mengatakan, wah ini tidak benar nih cara ibadahnya ini. Itu hanya sekedar memvonis, kecuali kalau misalkan kita menasehati, yang kita ketahui, kita tabayun dulu. Mungkin bisa jadi kita lihat dia sholatnya duduk karena kakinya sakit. Jangan langsung semata-mata kita lihat, wah ini sholatnya kok duduk dan sebagainya. Ini tidak boleh. Wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakata anhu. Ketahuilah bahwa nanti tiang pelungguh di hari kiamat tidak akan ditanya oleh Allah, lima lam tal'an fulanan, kenapa engkau tidak mencela fulan, mencela orang ini ketika dia melakukan kesalahan. Nih maksudnya, ketika kita lihat orang melakukan kesalahan, tidak boleh langsung kita cela. Tabayun silakan, mencela langsung tidak boleh, karena di hari kiamat tidak akan ditanya kenapa engkau tidak mencela dia, kenapa engkau tidak memarahinya, tidak ditanya. Walima sakata anhu, dan juga nggak ditanya kenapa engkau diamkan dia melakukan kesalahan, kenapa tidak engkau marahi dia, tidak ditanya. Bal law lam tal'an iblis tula umrika wa lam tushghil lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu wa lam tutalab bihi yaumal qiyamah. Bahkan iblis sekalipun, iblis yang benar-benar merupakan musuh kita yang nyata, dan bahkan tidak apa-apa kita sebutkan laknatullah alaihim, tidak apa-apa iblis itu. Nah, dalam umur kita, sepanjang umur kita, kita tidak mengatakan iblis laknatullah alaih, iblis yang terlaknat, iblis yang tercela, tidak katakan seperti itu, juga tidak akan dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat kalau kita tidak mencela iblis gitu.
Mencela iblis tidak diminta pertanggungjawaban, tidak mencela iblis juga tidak apa-apa. Tetapi wa idza la'anta ahadan, tapi kalau engkau sampai melaknat seseorang dari hamba Allah, ketika engkau mencela seseorang dari hamba Allah, min khalqillahi ta'ala tulibta bihi, engkau akan dimintakan pertanggungjawaban atas celaanmu tersebut. Karena ketika kita mencela, tentu merasa kita benar, yang dia lakukan salah, niki mencela. Kalau kita langsung menjar sini mencela dia langsung seperti itu, kecuali ada tabayun, tidak masalah dengan tabayun. Tapi kalau langsung wah kamu salah dan sebagainya, ini tidak boleh. Wala tadhummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, maka jangan sekali-kali engkau mencela sesuatu yang merupakan ciptaan Allah. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadhummu at-ta'ama ar-radi'a qat, karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, beliau tidak pernah sekalipun mencela makanan yang buruk. Sekalipun makanan tidak enak, sekalipun makanan buruk, tidak pernah dicela, tidak pernah keluar kata-kata jelek dalam lisannya Nabi, tidak pernah. Sekalipun at-ta'am ar-radi, makanan yang tidak enak sekalipun. Bal kana idza ishtaha syai'an akalahu wa illa tarakah. Namun Nabi kalau misalkan ada makanan yang memang beliau nafsu untuk memakannya, suka memakannya, beliau makan. Tapi ada sesuatu yang memang beliau tidak suka memakannya, beliau nggak katakan tidak enak ini, tidak enak ini, tidak enak, ini kenapa dia seperti ini, kenapa dia ini, kenapa, tidak dikatakan seperti itu. Kalau memang tidak mau makan, Nabi apa? Wa illa tarokah, dia akan tinggalkan tanpa perlu mencela, tanpa perlu mengatakan sesuatu. Karena ketika lisan kita sudah mengatakan sesuatu yang buruk terhadap ciptaan Allah, entah itu bentuk makanan, bentuk hewan, tumbuhan, bangkai sekalipun, itu merupakan ciptaan Allah. Bahkan dari makhluk Allah yang haram sekalipun, mohon maaf, seperti babi, anjing dan sebagainya, pun juga tidak boleh dicela, karena merupakan ciptaan Allah. Apalagi sesama manusia saling mencela, menyakiti, tidak boleh, dan itu merupakan dosa. Ini seringkali dicontohkan oleh baginda Nabi, bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti yang kami sering ceritakan. Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan bersama rombongan kelompok Hawariyin melewati sebuah lembah, seluruh kelompok kaumnya yang dari Hawariyin mengatakan, wahai Musa, janganlah kita jalan lewat sini, itu di situ ada bangkai yang baunya luar biasa. Kata pengikutnya, Nabi Isa hanya tersenyum mengatakan, coba lihat bangkai itu, luar biasa, giginya putih sekali, selalu melihat kebaikan dari hal yang buruk, selalu melihat kebaikan. Kalau memang Allah takdirkan, kalau memang benar-benar kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu kita untuk melihat hal-hal yang baik, dan Allah akan jaga lisan kita untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik. Allah jadikan telinga kita untuk selalu mendengar hal-hal yang baik. Nah, kalau misalkan kita melihat hal yang buruk, cukup kita istighfar saja dalam hati kita. Kalau memang kita ingin merubahnya, maka ubahlah dengan kata-kata yang baik, tanpa harus mencela, tanpa harus menyalahi. Kalau memang ada kemungkaran yang kita lihat, sebagaimana kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada engkau lihat kemungkaran, engkau bisa ubah dengan tanganmu, ubah dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati fa bilisanihi, tidak bisa ubah dengan lisan kita, dan bilisan ini adalah dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang buruk, apalagi kata-kata mencela. Kita jalan dari rumah menuju masjid Allah, kemudian kita lihat ada remaja-remaja sedang duduk, remaja-remaja sedang sudah masuk waktu sholat, sedang duduk masih asik main, kita katakan ayo sholat, ayo sholat. Mereka misalkan masih tidak mau sholat, lalu kita katakan, oh celaka, neraka, wah tahu dikit dan sebagainya dan sebagainya. Tidak boleh. Kita siapa? Kita siapa menjudge orang itu masuk neraka? Bukan siapa-siapa. Mungkin hidayah Allah belum sampai kepadanya, maka cukup doakan saja. Maka jangan kotori lisan kita dengan mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain.
Oke. Kembali kita perbanyak istighfar. Kalau memang dia belum bisa lakukan, maka masuk kepada yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbihi. Tidak bisa kita ubah dengan lisan kita, maka ubahlah dia dengan hati kita. Bagaimana mengubah kemungkaran dengan hati? Pertama, kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan kita tidak terkelompok dari orang-orang yang melakukan kemungkaran niki. Jangan sampai saya, keturunan saya dikatakan dalam diri kita, jangan sampai kami dan keturunan-keturunan kami melakukan kemungkaran seperti yang dilihat. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita, doakan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu, semoga Allah memberikan hidayah baginya. Kita doakan seperti itu. Itu cara merubah kemungkaran dengan hati kita. Syukur kalau bisa ubah dengan lisan kita, apalagi kalau kita punya kekuasaan, kita bisa ubah dengan kekuasaan kita, niki bagus, tanpa perlu mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, insyaallah mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Masih ada dua lagi insyaallah akan kita bahas di Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'a idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.